udah bisa semuanya, salah satunya guru saya sendiri. Terus diajarkanlah ke yang lain. Kenapa Habsyi? Karena yang mengarang Habib Ali bin Al-Habsyi. Kita ambil dari sejarah Habsyinya dulu, Al-Habsyi. Jadi namanya Al-Habsyi. Beliau manggil tuh bukan pakai motor ya, pakai kalau manggil dia kan mesti pakai naik sepeda. Bahkan Langitan pun juga belajar ke Pekalongan. Nah, kaitan sama Ustaz Agus Muhaimin apa satu grup? Satu grup. Di situ tuh Nabawiyah itu ada Ustaz Muhaimin, juga ada Samsudin, ada almarhum Ustaz Saiful Bahri yang wafat kemarin. Yang masrahkan untuk pertama kali ke Saiful Bahri itu ditaruh di Pekalongan ya, di Langitan ya Ustaz Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, alhamdulillah ketemu tamu istimewa nih. Ya, buat teman-teman yang kangen sama beliau nih, ini guru ana nih, guru besar ana nih, Masya Allah, subhanallah. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, beliau Ustaz Hanafi. Lengkapnya siapa Ustaz namanya? Muhammad Imam Hanafi. Oke, wes kayak apa namanya, ahlul madhab ya. Imam Hanafi, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ustaz. Amin. Oke, ini baru dari mana nih perjalanan? Baru dari keliling-keliling di Jawa kita nih. Oh, di Jawa. Di mana aja tuh? Ada ke daerah Jember, ada ke Bali. Nah, habis itu kita dari ke Surabaya langsung ke Jepara, baru sini. Baru sini, Masya Allah nih. Tapi berarti pesawat udah bisa belum? Maksudnya pesawat tuh lancar apa enggak harus? Belum. Kita sekarang sementara lagi naiknya bis malam. Bis dulu. Oke. Berarti agak susah. Maksudnya dengan kemarin kalau pesawat kan harus apa namanya? Habis itu PCR yang susah kita. Oh gitu, PCR dulu kan? PCR. PCR berapa? Sekarang berapa di pesawat PCR? Pesawat PCR itu 450. Dikali ya? Iya, kalikan berapa? Kalau kita ke Surabaya dikali aja terus. Waduh. Apalagi dari Malang. Aduh, udah ambut-ambut deh, jauh lagi. Jauh banget ya. Insyaallah. Oke deh Ustaz, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Sebenarnya ada banyak pertanyaan nih Ustaz nih. Kira-kira nanti semoga bisa terjawab gitu. Berharap sih bisa ya, karena ini pertanyaan penting banget guys. Jadi buat teman-teman ya, nanti kita bakal tahu sejarahnya hadroh itu ada di Jakarta seperti apa, bahkan di Indonesia kali Ustaz ya nanti ya. Iya. Oke Ustaz, langsung aja Ustaz pertanyaannya. Asal muasal hadroh Banjari bisa sampai ke Jakarta itu gimana Ustaz? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih dulu kepada guru saya sendiri. Yang pertama itu salah satunya guru kami yang mengajarkan dari salah satu gurunya beliau juga. Saya punya guru dari Kiai Abdul Aziz. Dia itu dari Sidoarjo, punya pesantren juga. Beliau juga alumni dari Darul Hadis, juga dari alumni Dalwa juga alumni dari Pondok Manggil Tuban. Beliau mengajarkan ke kami di Kampung Pasuruan juga waktu di pondok juga. Jadi di Pasuruan itu Jawa Timur itu salah satu gembongnya istilah Jawa Timur dulu zaman dahulu. Beliau Ustaz Umar Binyamin dari Pekalongan pertama kali itu Allahumma yarham dia. Itu beliau mendapatkan belajar hadroh ini kan dari salah satu orang yang dari Banjar zaman dahulu. Jadi di Banjar itu waktu zaman Belanda itu dijajah sama orang Belanda itu, beliau lari ke ada yang dari Kembangan, ada yang Semarang. Dan ini yang di Semarang. Di Semarang itu lari namanya Ustadz Kajang juga ya. Itu daerah Petek. Kalau di kita di Semarang kalau daerah Petek itulah. Nanti tanya Ustadz Kajang almarhum. Setelah itu Ustaz Umar Binyamin belajar dengan beliau dari Pekalongan itu menimbah ilmu untuk belajar hadroh ini. Cuma ingin Pekalongan ini bisa seperti hadroh atau terbana ya, namanya duror kalau di Pekalongan. Duror. Kalau misalnya itu duroran kalau di kampung tuh ya. Aduh. Kalau di Pekalongan itu namanya duror. Kalau setelah itu beliau menimbah belajar ini tahun kurang lebih 83 atau 83 kurang lebih ya, 80-an lah. Setelah itu beliau udah bisa di Pekalongan, dikembangkan di Pekalongan. Beliau diajaklah dengan salah satu guru beliau, ketemulah Kiai Humedi juga di Pasuruan. Dibawalah ke Pasuruan, ngajarkan hadroh
di tahun kurang lebih 86, kurang lebih 86 87 ya, di Pasuruan itu. Jadi dari Jawa Timur itu beliau sempat mengajarkan di titik kalau orang-orang dari Malang, orang-orang dari Lombok, orang-orang dari seluruh Jawa Timur itu melihat gembong singa itu, singa hadro ya di Pasuruan. Pasuruan. Ya. Oke. Ya, kalau di Jawa Timur ya. Setelah itu Ustadz Umar ngajarkan dulu di wilayah Bangilan dulu, bukan di pesantren, di kota, di namanya kota Bangilan. Itu salah satu pesantren, tapi pesantren namanya pesantren Kalong. Pesantren Kalong. Pesantren Kalong. Kalong itu seperti ada pesantren, orang-orang ini kampungnya itu nggak ikut tidur di pesantren, tapi gitu, di rumah. Pulang. Oke, ngajinya aja gitu ya. Oh, pesantren Kalong. Oke. Jadi salah satu kiai ini nyuruh untuk anak-anak yang Kalong ini belajar hadro ini dulu di masa itu. Setelah itu udah bisa semuanya, salah satunya guru saya sendiri. Terus diajarkanlah ke yang lain, terutama di daerah salah satunya Pondok Salafiyah yang terutama barusan ini kita kholin Kiai Hamid, itu kita masuk di situ juga. Kiai Hamid tadi masih di Pasuruan juga. Bagi Hamid, ya Hamid, pondok Bagi Hamid itu. Jadi di pondok salah satu pondok Bagi Hamid itu kan belum, dia waktu itu belum ada hadroh. Kayak gini Banjari ya. Dulu itu namanya bukan Banjari ya namanya. Dan namanya tapi ada yang bilang nama Habsi karena kan kita yang bawanya ada yang menafsirkan salah. Iya itu kan, benar tuh. Bedanya Habsi Banjari tuh sekalian tuh. Jadi kalau Habsi itu seharusnya itu kenapa kok orang-orang bilang Habsi? Karena pertama kali kita membawa itu namanya Sintu Duror. Kenapa Habsi? Karena yang mengarang Habib Ali bin Al-Habsi. Kita ambil dari sejarah Habsinya dulu. Al-Habsi. Jadi namanya Al-Habsi. Nah, ada yang nama Habsi, ada yang Banjari ya. Macam-macam. Karena kan kalau kita kan dakwanya dari Maulid Idrus Habsi dulu di Pasuruan. Setelah keliling dari Pasuruan, beliau juga mengajak salah satu kita juga dari Pekalongan itu dakwah juga ke daerah wilayah Jakarta. Sempat kita Jakarta itu yang satu salah satunya pertama kali itu di wilayah Matraman, almarhum itu yang terdidik sementara itu pertama kali itu Ustadz Ishak almarhum. Ustadz Ishak udah meninggal ya Ustadz Ishak? Iya, yang gemuk dia. Masya Allah. Anda baru tahu Ustadz Ishak wafat? Iya, Ustadz Ishak yang gemuk dia. Allahu Akbar. Jadi beliau itu salah satunya yang pertama kali melihat sosok hadroh pertama kali di Kuitang itu. Kalau dia melihat adanya hadroh dari Tulungagung itu masuk, akhirnya beliau jumpalah Habib Ahmad Habib Bagir diarahkan ke Ustadz Umar Binyamin. Belajarlah di situ, beliau datanglah ke Pekalongan, belajar Ustadz Umar Binyamin, sampailah dididik, terus berangkat kemana-mana pun di Jakarta melebarkan sayap banyak melalui daerah Pekalongan. Gitu. Oke. Jadi inti untuk yang paling banyak menyebarkan untuk hadroh ini dari Jawa itu termasuk salah satunya Ustadz Umar Binyamin. Karena apa kok kita di Jakarta Pekalongan bikin salah satu bentuk yayasan Duroran. Karena beliau dinaungi pertama kali didukung dengan Habib Lutfi. Habib Lutfi Pekalongan. Dulu. Terus didukung juga sama Habib Ahmad Latos juga yang di Raudhah, Habib Bagir juga. Habib Bagir juga dukung semuanya. Juga yang di Pekalongan ada namanya Kiai Thohir. Itu jenggot. Kiai semua dukung semuanya. Dakwah kita ini di Duror kayak gini. Makanya sampailah kemana-mana. Bahkan Langitan pun juga belajar ke Pekalongan. Langitan tadinya? Iya. Oke. Itu yang dipelopori oleh Samsudin. Ustadz Samsudin. Samsudin yang salah satu. Bukan ya? Bukan, dia namanya grupnya namanya itu dulu Nabawiyah. Nabawiyah. Oh iya, benar. Itu my favorite. Itu favorit aku banget tuh. Favorit aku tuh Ustadz, insyaallah. Iya, Nabawiyah. Makanya, kaitan sama Ustadz Agus Muhaimin apa satu grup? Satu grup. Di situ tuh Nabawiyah itu ada Ustadz Muhaimin, juga ada Samsudin, ada almarhum Ustadz Saiful Bahri. Yang wafat kemarin. Iya. Masyaallah, ya legendaris, legend semua itu, masyaallah. Gus Saiful Bahri itu dari Pekalongan, yang masrahkan untuk pertama kali Gus Saiful Bahri itu ditaruh di Pekalongan ya, di Langitan ya Ustadz Umar Binyamin. Ustadz Umar Binyamin. Salah satunya beliau. Oke. Jadilah di situ akhirnya kebanyakan Pekalongan ini salah satu yang mencetak hadroh kebanyakan di Jawa. Tapi sebelumnya kalau salah tadi An-Nabawi itu
aslinya Hadroh ya, Hadroh berarti aslinya ya. Iya, Tadi Hadroh kan dulu. kalau waktu kan pakai keyboard gitu kan. Pertama kali dulu Nabawi itu waktu beliau melonjak itu sebelum Nabawi ya. Beliau melonjak setelah ada festival Burda waktu di mana tuh? di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Zaman dahulu masih tahun 9 berapa ya? Masih ada namanya majalah Memorandum yang ada kan. Okay. Yang mendatangkan di bintang tamunya Syekh Adil Munyawi. Itu ada beliau juga rekaman Burda 2 kaset Pasipita. Oke. Syekh Adil Munyawi. Jadi bintang tamunya di waktu itu didatangkan dari Mesir, Syekh Adil Munyawi. Oh, sejarahnya seperti itu. Jadi akhirnya melonjaklah Antara Langitan juara festival Hadroh itu. Iya, oke. Sebelum rekaman Nabawi dan lainnya, itulah mereka melonjak dari situ. Berarti mereka posisinya semua tuh sebenarnya barengan ya? Apa An-Nabawiyah tuh aslinya dari Langitan? An-Nabawiyah dari Langitan semuanya. Jadi gitu. di Langitan tuh waktu sebelum bikin rekaman mereka itu kan sudah dulu pernah rekaman tuh waktu pertama kali Burda. Gara-gara dia festival juara 1. Iya, oke. Dia punya nama. Setelah itu barulah mereka bikin. Oh, seperti itu. Oke. Dan ikut pun Hadrohnya Hadroh murni. Dia belajar waktu itu di daerah sekalian rekaman. Dulu beliau rekaman juga di wilayah di Pekalongan juga. Seperti Selamaran kurang lebih di Pekalongan. Langitan di Jawa Timur tapi rekamannya ke Pekalongan. Ya, karena jauh ya. Kenapa ya begitu? Karena sekalian diajarkan Hadroh juga di situ. Oh, sekalian belajar juga. Itu ya. Waktu itu berarti namanya Ustadz Umar Binyamin masih ada. Masih ada. Masih di zaman masih di tahun 90-an gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini saat keduanya pertanyaan ini. Nah, kaitannya dengan Ustadz Umar Binyamin tadi dengan kan dulu tuh sempat ngetren tuh Al-Muhibbin dulu tuh. Yeah. Sejarahnya tuh terbentuk Al-Muhibbin seperti apa tuh? Jadi setelah kita kumpul di Pekalongan, kita sekilas dari cerita itu ada Ustadz Nizar. Oh, Nizar Arju. Dari Pasuruan kumpul lah Ustadz Nizar pulang dari pondok kita Pekalongan. Terus ada juga Muhyiddin juga ponakannya Ustadz Nizar juga Al-Hadroh ini. Terus sama Al-Fakir juga. Terus Ustadz Umar Binyamin, terus ada lagi Haji Mehmet, juga ada lagi Ustadz Ulum, ada lagi Sukron juga, ada banyak yang anggota situ juga. Salah satunya dia Ustadz Muhaimin bantu juga di situ, Gus Muhaimin. Ya, ada Gus Ipung juga, Ustadz Amrun, macam-macam. Oke, Cak Ipung kalau saya panggilnya. Ya, dia namanya Cak Ipung zaman dulu. Syaful Bahri itu Cak Ipung kan? Iya, kan masih belum menikah. Betul. Aku lihat di kasetnya Ipung soalnya. Ipung, karena kan masih belum menikah sama. Iya. Oke. Jadi itu kumpul pertama kali waktu itu kita undangan di undangan di Cikampek atau di Jakarta itu mesti kita punya enangan rekaman. Oh, sekali. Oh, berarti kalau ke Jakarta selalu gitu. Tanya, rekaman yuk, ayo recording. Akhirnya kita lah dibantu telepon sama Satsuddin karena beliau kan tahu tempat untuk rekaman yang bagus di Golden Hand. Ini Jakarta ya? Jakarta. Jadi Jakarta akhirnya kita jalan pulang ke Pekalongan, kita siapkan bahan-bahan lagu-lagu semuanya itu untuk recording. Teleponlah kita Samsudin, dibantulah kita rekaman volume pertama itu namanya Khobiri ya Habib ya waktu itu ya. Oh ya Habib ya betul. Ya Habib waktu itu ya. Oke masih ingat. Pertama kali Al-Muhibbin ya Habib itu, terus Hayyajal gitu. Itu dibantu juga sama Pak Waston, aransemen Nabawi juga. Di situ kita dibantu pertama kali transit istirahat di wilayah Babat. Babat itu dekat base campnya Nabawi. Dari situ sambil belajar karena kita akan masuk studio itu kurang lebih tiga shift ya. Ustadz Umar dididik beliau. Sambil itu setelah kita rekaman latihan, terus beliau seperti Samsudin yang lainnya ngikut semuanya bareng rame-rame ke Surabaya. Oh, habis itu langsung lanjut ke Surabaya. Langsung ke Surabaya, langsung masuk studio, janjian sama operator. Ya, operator ini lagi namanya Gubron. Gubron itu. Sebentar, ini yang rekam Al-Muhibbin volume 1. Oke. Masih ingat. Jadi kenapa kok kita terbentuk Al-Muhibbin?
dulu kan kita kan ada nama di Pekalongan itu namanya Iya. ya Duro Situ Duror. Situduror. Yayasan Situ Sejarah Duror. itu. Yayasan Situ Duror itu dulu tuh dibentuk pertama itu Ustadz Umar Benyamin. Terus ada lagi almarhum sama di Kerapia juga ada itu Ustadz Zakaria, siapa waktu itu di daerah Kerapia ada juga sama yang nulis hot di apa namanya di Lutfi. Banyak lagi yang bantu Yayasan Situ Duror, terutama Abi Abdullah juga Haddad, Ladok. Dan sekarang yayasan terkenal Yayasan Situ Duror bahkan sampai diakui sama apa namanya? Apa tuh? Notaris juga. Oke. Notaris. Notaris ada ya? Ada. Bikin notaris juga, nanti bikinlah Yayasan Situ Duror. Baik. Jadi terpusat di Kauman, itu dekatnya Masjid Agung, itu bukan terpusatnya. Jadi sekarang yang megang Habib Idrus. Habib Idrus. Ngomong-ngomong ini Al-Muhibin. Nah, saya dulu tuh masih ingat banget ya, karena dulu saya kecil itu saya suka diajak gitu ke Al-Muhibin tampil. Saya dulu masih kecil gitu kan. Iya. Saya mungkin kita pernah ketemu gitu. Maksudnya kita pernah. Saya dulu suruh nyanyi tuh waktu itu Al-Muhibin, waktu daerah Hablut itu ceramah di daerah apa tuh ya namanya Jawa Tengah. Ada Gelempang dari yang Gelempang. Apa Malang apa gimana? Malang. Apa Comal? Bukan Comal sih. Apa Masih Malang? daerah Moga. Oh iya Moga. Gelempang daerahnya. Saya dulu masih ingat dulu Al-Muhibin main. Nah, kaitannya dengan Habib Lutfi itu memang memang dididik langsung, maksudnya artinya dibawa langsung oleh Habib Lutfi atau gimana? Iya, kita kan sering komunikasi sama beliau karena gitu. Beliau salah satu penasihat dari Al-Muhibin. Penasehat. Ya, salah satu. Jadi beliau tuh kita pun kemana-mana mesti izinnya beliau. Contohnya Al-Muhibin undangan ke hall, sebenarnya hall apa Darul Hadis. Tiap tahun kan dulu kan pernah hall Darul Hadis Al-Muhibin ngisi. Itu setiap tahun kita mesti izin ke beliau. Ya beliau. Kalau rekaman juga termasuk. Ya, izin beliau. Izin ke beliau juga, minta doa beliau juga karena kita kan takdir sama beliau juga. Pernah juga sempat Habib itu ngajak latihan sampai jam malam. Jam 2 gitu. Jam 2. Hanya lagu Wanur doang. Wanur? Iya. Oh iya. Itu sempat rekaman juga Wanur tuh rekaman juga nggak sih? Aneh lupa deh. Pokok pernah Wanur rekaman juga, Wanur itu di Al-Muhibin juga. Cuma ini kan Habib kan mintanya kita latihan Wanur. Oh gitu. Mulai jam 1 malam sampai subuh. Dan subuh. Emang yang buat begitu kenapa? Kenapa bisa lama seperti itu? Kenapa emang? Ya satu beliau kepingin temu sama kita semuanya, kumpul semua. Jadi jam 1 gitu. itu kita kumpul semua di situ itu betul zaman beliau. Jadi ya, lantaran Ustadz Umar dikabarin dari keluarga dalam Lutfi bahwasanya nanti saat di Surah Lutfi nanti malam latihan anak-anak, udah langsung keliling panggilan anak-anak. Beliau manggil tuh bukan pakai motor ya, pakai kalau manggil dia kan mesti pakai naik sepeda. Sepeda ontel namanya itu Ponik ya, biru warna biru ya. Ya mesti dari keliling-keliling jauhnya manapun dia tuh mesti disamperin. Oh gitu, karena waktu itu mungkin handphone belum ada bagaimana ya Ustaz? Handphone masih jarang yang pakai. Masih jarang yang pakai. Jarang yang pakai. Dulu kalau handphone ada pun ada sebagian yang punya. Itu zamannya masih zaman handphone itu Siemens. Jadi lama karena manggil-manggil tadi ya. Ustadz Umar nyamperin gitu ya. Oh gitu. Enggak mesti latihan bukan karena lagunya susah atau gimana? Tidak, karena nyamperin itu yang susah yang lama. Dari kita ke tempatnya Ustadz Nizar. Kayak kemana? Jaraknya dari? Jaraknya gini. Kalau kira-kira kita dari contohnya dari kampus UIN sini ya. UIN kita ke Lebak Bulus terminal. Kita naik ontel. Nanti terus ada untuk balik lagi ke Ciputat. Lagi ke sana. Ya Allah Akbar. Ciputat nanti keliling lagi ada yang ke ke tempat yang ini seperti apa tuh? Terus lagi mau ke apa itu PT IKI ke sana itu udah keliling sampai Pondok Indah baru balik.